Mentak orang mah sapoe saputing teh goplahna teh waduh 24 23 jam setengah. Eling teh pas wiridan we keur wiridan oge teh eling kadang mah kasurupan. Bener teu? Aisyah babacaan Quran aya pikiran ka mana berarti ngaji tadi teh sia kasurupan. Panusan sia ngubaran nu kasurupan teh cager-cager belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat jelajah Ramadan yang berbahagia, alhamdulillah malam ini spesial banget. Kenapa spesial? Alhamdulillah saya bisa berkesempatan silaturahmi di Pondok Pesantren Al-Busro, Darul Quran Al-Busro, yang bertepat di daerah Teluk Jambe, Kabupaten Karawang. Nanti untuk selebihnya selanjutnya nanti kita akan berbicara langsung kebetulan dengan pimpinan Pondok Pesantren Darul Quran Al-Busro. Darul Quran Al-Busro ada beberapa program-program yang luar biasa. Subhanallah. Ini yang perlu dan wajib sahabat jelajah Ramadan perlu ketahui. Karena ada beberapa, mungkin bisa dikatakan di sini adalah gudangnya ilmu. Di situ kita bisa bersama-sama kita menggali ilmu yang luar biasa. Mudah-mudahan sahabat jelajah Ramadan ini menjadi satu hikmah pelajaran dan juga keberkahan untuk kita semua. Seperti biasa, di samping saya ada sosok, sosok. Beliau ini salah satu pimpinan dari pondok pesantren tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat aja kan? Alhamdulillah. Ini luar biasa sahabat jelajah Ramadan. Beliau selalu terpancar kebahagiaan yang luar biasa ini. Bahagia selalu. Ini sih pengen nelik sih apa kuncinya selalu bahagia, selalu apa bersinar, selalu happy. Nah, ini yang perlu sahabat-sahabat juga nanti kita ketahui bagaimana rahasianya untuk hidup bahagia. Nah, ini karena kuncinya bahagia itu mungkin insya Allah akan dijabarkan sama beliau. Ajengan, ya seperti tadi selalu tampil bahagia, selalu bahagia gitu. Apa kunci rahasia nih? Sekalian bocoran nih menurut saya pribadi nih. Kunci bahagia jangan menurut Ajengan seperti itu. Kalau kunci bahagia yang saya amalkan ada di dalam surat An-Naml ayat 2. An-Naml ayat 2. Bahwa Al-Quran itu adalah busyra lil mu'minin. Kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Ada yang mengatakan Al-Quran itu adalah ancaman. Al-Quran itu adalah banyak peringatan. Al-Quran itu adalah banyak peraturan. Tapi menurut saya pribadi, yang saya ambil dan saya petik di dalam surat tersebut, ayat 2, An-Naml ayat 2 itu, Al-Quran itu bukan seseram itu. Al-Quran itu bahkan menjadi busyra, kabar gembira bagi orang-orang yang mengikuti Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan saya istiqomah mengamalkan. Amin. Itu kunci kunci kabunga. Kebahagiaan. Kebahagiaan Dengan Al-Quran. Karena luar biasa ya jangan kunci bahagianya dengan cara mungkin membaca dan menghafalkan. Menghayati juga sebisa mungkin kita mengamalkan. Sebisa mungkin. Membaca, menghafalkan dan mengamalkan. Komplit mungkin di Al-Quran itu ya. Masya Allah luar biasa. Kunci kebahagiaan dari Ajengan ini rahasia ini. Ini yang ilmu mahal sekali. Ilmu mahalnya kenapa mahalnya? Karena ya memang harus benar-benar menggali dan mengkaji ilmu tersebut. Ini kebetulan saya ada di pondok pesantren. Ini berdirinya kapan Ajengan ngomong? Ini berdirinya tanggal 19 September 2019. Qobla Covid. Sebelum Covid lah. Luar biasa, Masya Allah. Saya sudah hampir ya pertama ke sini 2019. Sampai sekarang luar biasa, Masya Allah. Jalan-jalan di pesantren ini perkembangan pesat. Karena saya ingin mengetahui juga, ingin benar-benar mengkaji tentang ilmu dari Al-Quran dan
ada tajwid. Allah. Ada beberapa kitab. Di Pondok Pesantren Al Busro ajengan ada apa saja yang dipelajari oleh santri-santri di sini. Yang dipelajari terutama adalah emang Quran. Quran itu adalah pondasi awal setiap manusia Islam, itu pondasi awalnya Quran, tidak ada lagi. Cuman kan di dalam Quran tersebut ada tata cara baca. Tata cara bacanya yang musalsal langsung kepada Rasulullah. Artinya musalsal itu bersanad. Jadi bacaan Al-Quran itu cara bacanya pun kita harus langsung di depan guru yang gurunya punya sanad kepada Rasulullah. Maka ada bahasa kata santri di sini, Al-Fatihah saya tamat baru 3 bulan baru bisa Al-Fatihah. Al-Fatihah 3 bulan. Al-Fatihah 3 bulan itu. Saking emang bukan rumit ya Al-Quran itu, supaya setiap huruf Al-Quran itu ada wibawa. Jadi bukan mempersulit santri, supaya tertanam di dalam dirinya bahwa satu huruf Al-Quran itu ada susahnya minta ampun, supaya ada wibawanya. Masya Allah. Itu emang kurikulum awal adalah Al-Quran. Selain Al-Quran kan kita sehari-hari sholat, wudhu, bebersih, itu ada kajian khusus kitab kuning juga, fikih, alif, dhamma, u, a, i, u. Itu awal mula kita mengenal huruf, langsung disambung-sambung kalimat, alif, lam, sukun, fathah, al, dan seterusnya. Itu tahaji. Setelah mereka beres tahaji, lalu dinaikkan mu'allam. Mu'allam itu telah tahu cara baca kalimat ini seperti apa. Bismillahi, dan seterusnya. Itu lagam mu'allam. Setelah mu'allam beres, bacaannya rapi, lalu kita pakai lagam. Gitu. Lagam itu ada 7 yang biasa kita pakai, yang masyhur kan kita pakai 7. Yang pertama bayati. Bayati itu bisa masuk ke ayat nasihat. Bayati itu bisa masuk ke ayat renungan, bayati itu. Terus yang kedua hijaz. Hijaz itu adalah simbolis atau ciri khas orang-orang Maghrib sana. Orang-orang Arab lah, hijaz. Yang kedua ada langgam sobah. Sobah itu kalau ada ayat tentang kesedihan, ada ayat tentang ancaman, itu biasanya memakai lagu sobah. Contoh lagu sobah, Bismillahirrahmanirrahim. Lagu sobah tuh contohnya. Al-Haqqah. Itu kan tentang kiamat. Jadi ada zuk yang kita dapat. Setelah soba kita ada biasanya lagu ros. Ros itu untuk nasihat. Biasanya dipakai pas nikahan, nikahan kan gitu. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Itu lagu ros. Lagu ros itu nasihat. Nasihat. Terus ada beberapa langgam juga yang khusus yang tadi ya. Khusus. Ya? Jadi enggak sembarangan ayat ini lagamnya enggak. Jadi ditasorufkan. Ayat ini ayat ancaman, jadi lagunya lagu apa? Ayat ini ayat gembira, contohnya ayat gembira. Tadi lagunya Jiharkah? Ayat gembira. Contoh. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Itu ucapan salam Allah untuk penduduk surga. Allah Akbar. Jadi ada rasa yang timbul. Setelah Jiharkah ada juga lagu apa tadi? Sobat. Udah tutup. Tutup itu 7 lagu itu. Jadi ada fungsi-fungsi tertentu. Wallahu alam, beliau Tuan Syekh Kuro lebih paham pasti. Lebih paham, beliau lebih paham. Ayat ini kenapa bisa sampai tersebar ke seluruh pelosok Indonesia dengan lagam tersebut? Ternyata ayatnya nyurup jeung lagamnya. Gitu. Orang tuh semakin mendengarnya saja sudah tertarik. Tertarik. Semakin tersentuh. Iya. Jangan sampai ayat ancaman tapi lagunya gembira. Wah, gak nyambung kan?
Nyambung, bacaannya benar tapi nggak ada apa ini, kurang ninggang kekecerek kalau kata Sunda. Ninggang kekecerek. Subhanallah, luar biasa. Mungkin seperti itu. Penyebaran apa namanya wali-waliullah dulu dengan Al-Quran ya ternyata ada memang apa ya trik khusus Trik untuk khusus. menarik gitu. Iya. Untuk menarik apa orang-orang tuh berminat untuk berbaca Al-Quran Benar. dengan seni, mungkin itu seninya. Dengan seni. Kita bayangkan, nggak kebayang kalau misalkan memang nggak pakai seni itu. Kebayang ajan saja nggak pakai seni bagaimana. Waduh. Repot kan juga ya. Jadi kita bukan berarti ngayang-ngayakeun lagam sendiri. Iya, iya. Justru Rasulullah di dalam hadis sahihnya telah berkata, "Kieu ye Rasul teh, zayyinu aswatakum, perindahlah suara kamu semua. Bi tilawatil Quran." Ketika kamu membaca Al-Quran. Jadi disuruh indah ketika baca Quran. Allah, itu sunnah Rasulullah. Ketika ada orang membaca Quran dilagu-lagukan, itu sunnah. Sunnah Rasulullah. Ramadan yang memang apa namanya ya, inilah salah satu mungkin insya Allah kelebihan dari salah satu pondok pesantren. Selain murotal tadi ada kajian-kajian kitab kuning yang memang ulama-ulama sesuai ulama-ulama NU kita. Alhamdulillah. Ada beberapa mungkin bisa disampaikan kitab-kitab mungkin dari fikih gitu ya. Salah satunya mungkin. Kalau kitab fikih kita ngambil karena kita punya sanad ke Ama Sempur. Juga kita ngambil fikihnya Fathul Qorib. Nah, Fathul Qorib kitab fikih yang kita kaji di sini. Juga kitab tauhidnya kita seperti umum pesantren-pesantren ngambil kitab Tijan Ad-Darari, kitab tauhidnya. Juga kitab tasawufnya ada satu kitab kecil cuman 3 fan, itu ada fikih, ada tasawuf, juga ada tauhid, namanya kitab Bahjatul Wasail. Dari Habib Zain Al-Habasi yang disarahi oleh Syekh Nawawi Banten. Allah, kita mengkaji kitab ulama kita. Insya Allah. Mungkin sementara seperti itu ya. Ketika memang kajian-kajian kitab kuningnya juga sanadnya jelas. Jadi masya Allah. Jadi tidak bisa, mohon maaf, kadang kebanyakan untuk mengkaji fikih saja tidak cukup kita melihat dari Google langsung kita artikan. Iya. Mohon maaf nih, jangan sampai banyaklah kejadian-kejadian ketika memang kita menfatwakan sesuatu hal, apalagi sangkut pautkan dengan fikih tersebut tanpa jelas kita dari sanad yang jelas. Mereka langsung menfatwakan bahwa ini seperti ini seperti ini. Makanya adalah sahabat-sahabat yang mempunyai anak, mempunyai adik yang ingin mengkaji ilmu di sini, insya Allah ini tempat gudangnya. Alhamdulillah. Karena amin. Itu kunci ya tadi untuk kebahagiaan tadi ya. Jangan ya. Masya Allah, luar biasa. Selain kitab kuning yang tadi dikaji, ada beberapa juga kitab-kitab yang dari apa namanya untuk rekomendasi atau dari referensi selain tadi dari Syekh Nawawi juga. Mungkin ada yang lain. Ada seperti tafsir kita ngambil Tuan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Tuan Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Namanya tafsir Jalalain. Ya. Juga Tuan Syekh Nawawi Banten kita ambil tafsir Munir. Ini tafsir Munir. Saya suka itu. Ini kalau ngobrol podcast ini tentang ini bisa nanti sampai sahur. Tapi insya Allah ini jadi keberkahan untuk kita semua ini. Amin. Ilmu yang sangat bermanfaat. Amin ya Allah. Wajib di subscribe ini. Untuk tayangan ini ternyata spesial semua, masya Allah. Spesial semua. Spesial Quran Ramadan. Spesial Quran ya, karena insya Allah kemarin Nuzulul Quran ya. Nuzulul Quran 17 Ramadan. Mudah-mudahan ini keberkahan kita datang kepada kita semua. Amin. Selain tadi kajian kitab, ada beberapa pondok di sini, pondok pesantren. Selain santriwan juga di sini udah banyak yang bermukim. Alhamdulillah. Untuk sementara yang bermukim hanya 14 orang. Masya Allah. 14 orang karena emang ini belum ada sekolah kan? Iya. Belum ada sekolah. Belum ada formal lah. Iya, formal. Pendidikan formal hanya untuk yang khusus pesantren. Cuman yang sekolah ada, tapi ketika sekolah mereka dijemput sama orang tuanya. Setelah pulang dari sekolah mereka dijemput lagi, dikembalikan lagi pesantren. Banyak orang yang daftarnya berapa, kan biasanya pesantren itu mahal kan. Justru insya Allah saya istiqomah
ila akhiril hayat juga yang meneruskan pesantren insya Allah istiqomah, tidak akan sangat membebani administrasi. Allahu Akbar. Tidak sangat, bahkan ketika saya memutuskan tidak memberatkan administrasi, datanglah beras nggak habis-habis, Masya Allah. makanan nggak habis-habis, sayuran nggak habis-habis, bahkan tadi santri dikasih uang sama donatur. Masya Allah. Ya Masya Allah, Mak. Saya nggak mau membatas kemampuan kebesaran Allah. Cuman kan ada tetap orang tua yang terus nanya. Kalau gitu bingung waktu saya daftar berapa, akhirnya pengurus kumpul. Oke, bagi yang mampu, dalam kurung bagi yang mampu saja daftar ke sini itu 200.000 plus kitab plus apa-apa plus apa bebas. Udah plus meja plus ruangan 200.000. Per bulannya 100.000 Per bulan. per bulan. Masya Allah. 100.000 makan 3 kali sehari, bukan 3 hari sekali nih, Iya. 3 kali 3 sehari. kali sehari. Wah, pokoknya udah enak. 100.000 itu bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu, udah jangan mikirin itu. Nah, salah sudah nama tinggal naik. Nah, jadi Tinggal naik. tinggal naik ngaji. Nah, Tinggal naik gaji. Masya Allah. Ini menurut saya Masya Allah. Apa ya? Bulu saya merinding. Terus terang aja. Karena ya tadi yang bisa saya petik juga itu ketika memang apa yang kita berikan Allah ngasih kita tuh jauh lebih besar. Masya Allah, Leres. Benar, Jadi yang saya bisa Insya Allah ternyata ya itulah mungkin saya belajar tentang ikhlas, Masya Allah. tentang keikhlasan ketika memang apa yang kita kasih tidak Allah tidak bakalan menurunkan atau mengasihkan yang sesuai kita, tapi bahkan jauh lebih tanpa diperkirakan. Masya Allah. Ini penting, ini sangat bermanfaat Masya Allah. Belajar, saya akan terus belajar tadi menggali tentang ilmu keikhlasan tadi. Bahkan terkadang seperti ini, jangan apa sekalian curhat aja. Iya, sekalian curhat. Maksudnya mudah-mudahan ini perasaannya sama nih sama sahabat-sahabat. Kadang kita untuk mengasihkan sesuatu terhadap orang-orang gitu. Kadang banyak juga yang bertanya ke saya pribadi. Kadang saya tuh ingin bersedekah. Ya, banyak. Tapi segala sesuatu apa yang dipikirkan saya tuh takutnya. Nah, mungkin takutnya mungkin ya tadi hartanya berkurang atau keganggu hal duniawi. Ada nggak trik atau cara ini buat sahabat-sahabat supaya kita belajar sedikit untuk ikhlas bersedekah? Nah, jadi ikhlas itu ada 3 macam. Ikhlas itu. Siapa yang mengatakan? Yang mengatakan ini adalah Tuan Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Ikhlas itu ada 3 macam. Ketika orang beribadah ingin ganjaran, ingin surga, itu ikhlas juga. Tapi dia seperti jual beli. Nah, kata Tuan Sejeran seperti jual beli. Ikhlas juga kriterianya. Ada orang yang kedua ibadah tapi takut neraka. Masya Allah. Takut neraka. Ibadah tuh takut neraka. Soalnya aku mau, yang penting saya ke surga. Enggak mau ke neraka, takut. Itu ikhlas juga. Kata Tuan Sejeran Suyuti itu. Cuman capek orang tersebut. Capek. Dikejar-kejar neraka. Gitu. Ikhlas yang ketiga adalah ikhlasnya para orang-orang sholihin yang sudah istiqomah, terbiasa tadinya sodako terpaksa akhirnya terbiasa aja bisa jadi ikhlas, tidak mengharapkan imbalan, tidak takut neraka, karena innaka la tukhliful mi'ad, janji Allah itu nggak perlu ditagih katanya gitu. Ya udah kita itu ikhlas yang mantap. Gitu. Ada 3 kategori. Memang mungkin tadi ada seperti kutipan, mungkin ketika memang kita belajar untuk bersedekah, belajar untuk memberi, apa mungkin ya kita sedikit harus dipaksa dulu mungkin ya. Terus dipaksa dulu ya. Kadang mohon maaf gitu, saya sering memaksa masalahnya. Sering memaksa itu seperti ini, bukan memaksa kamu tuh harus ini, enggak. Kita mengajak cuma sedikit, ayolah kita sedikit berbarengan terbiasa gitu. supaya terbiasa. Tapi enggak apa-apa seperti itu. Enggak apa-apa. Karena kan jangan sampai ancamannya pakai golok. Iya. Bahaya juga ya. Butuh latihan. Butuh latihan. Menuju ikhlas itu butuh ada kurikulum khusus latihan. Maka harus dipaksa dulu oleh gurunya. Ayo. Iya. Sholat oge, kalau nggak sholat digebuk. Nah. Kalau di pondok pesantren itu kenapa bukan keras seperti itu, tapi untuk memang mendidiknya. Mendidik supaya terbiasa.
Bahkan juga saya sempat dulu sama salah satu guru saya dulu, kenapa harus 40 hari kebiasaan itu mulai terbangun. Salah satunya tadi sholat subuh, udah 41 hari kamu harus sholat subuh non-stop. Masya 40 Allah. hari kamu. Ya ternyata memang luar biasa, setelah 41 hari itu menjadi kebiasaan. Allah. Ternyata subhanallah yang disampaikan ajengan tadi, segala sesuatu yang memang harus dipaksakan Dipaksa. karena untuk kebaikan. Iya. Masya Allah, ini luar biasa. Wah, saya bingung sampai mau ngomong nanya apa lagi. Ternyata ya tadi seperti yang bicarakan di sini. Masya Allah. Darul Quran Al-Busro, di sini tempat gudangnya ilmu. Alhamdulillah. Amin. Menimba ilmu. Amin. Bahkan saya pribadi ya, saya akan terus menimba ilmu di sini. Amin. Izinkan saya di sini Masya insya Allah, sangat diizinkan. untuk terus menimba ilmu. Karena ya tetap saya juga terus belajar dan belajar sampai kapanpun. Jangan ini mungkin yang paling penting untuk sahabat jelajah Ramadan. Ada pesan atau kesan tentang Ramadan ini. Bahkan oh iya kemarin ada pertanyaan masuk di YouTube saya tentang ini, jadi pelik di masyarakat sebenarnya. Iya. Menjelang bulan menjelang Lebaran. Lebaran. Ini juga mungkin mencakup tentang fikih. Iya. Kadang itu Kang, banyaknya orang yang menukarkan uang. Iya. Nah, tapi dengan cara ada imbalan. Iya. Uang baru lah seperti itu. Nah, menurut fikih gitu kan, kita yang sesuai ulama NU Iya. harus seperti apa itu pandangannya itu? Itu kalau menukarkan uang dengan uang, uangnya satu zaman, uang dengan uang, ada satu orang yang dirugikan, itu riba namanya. Satu orang yang dirugikan itu riba termasuknya. Tapi uangnya satu zaman, tidak sama uang kuno kan. Satu zaman. 200.000 dibayar 250.000 atau dibayar 210.000. Kan? Yang 10.000 itu kalau akadnya kita membeli uang haram. Tapi kalau ya udah 200 yang baru ditukar sama 200 yang lama. Cuman saya ngasih jasa ke kamu. Nah, akadnya karena kamu capek bolak-balik bensin juga, nih saya ngasih bensin 50.000. Akad ijarah untuk jasa. Akadnya jasa, bukan akad beli uang. Baru halal. Iya. Ini sahabat-sahabat, hati maaf mohon maaf, karena banyak seliburan gitu banyak di media sosial. Itu haram, itu riba, tapi tidak menjelaskan detail tentang tadi. Iya, ada jalan halalnya. Ada jalan halalnya, memang sesuai ulama-ulama kita yang menentukan. Iya, akadnya seperti apa dulu? Akadnya, jangan sampai ada kelebihan dari keuntungan tadi mungkin. Jadi memang ada jalan halalnya juga. Ada jalan halal. Sesuai dengan akad. Ya udah kita bayar jasa aja. Jangan bayar aja. Uang. Nuker uang tapi bayar jasa ke dia. Nah, beres udah. Ini beres ini. Udah ya, nanti clear ya ini buat sahabat jelajah Ramadan yang Kang, saya tuh karena melihat kondisi masyarakat kita, mungkin itu jadi salah satu jalan usaha mereka. Iya. Iya. Harus jadi ada akad yang jelas. Ada akad yang jelas. Ini sahabat jelajah Ramadan ini sudah jelas terkonfirmasi. Iya. Jadi fikihnya jelas. Jadi biar nggak ada simpang siur, katanya itu riba. Oh iya. Riba soten, namun tidak jelas tadi akadnya. Akadnya iya. Sahabat. Oke sahabat Ambiar, mungkin sahabat Ambiar ini udah Ambiar Misteri Channel, itu tayangan horor, itu tayangan misteri. Sahabat jelajah Ramadan maksudnya, masya Allah. Sahabat jelajah Ramadan ini yang paling ditunggu-tunggu, pesan dan petuah dari guru kita semua yang harus mungkin disampaikan. Ini penting untuk kepentingan umat, mungkin juga ada pesan-pesan nggak ajengan untuk semua sahabat-sahabat kita yang sedang menonton tayangan ini. Iya. Ada ibadah mahdoh, langsung hubungannya dengan Allah, seperti sholat, zakat, puasa, haji dan sebagainya banyak. Juga ada ibadah ghair mahdoh, ibadah yang berhubungannya dengan manusia. Kalau ibadah dengan Allah itu wajib laksanakan. Tapi kalau hubungan dengan manusia itu namanya ghair mahdoh. Walaupun ada bahasa usul fikih, ada hukum wajibnya juga, hukum sunahnya juga, tetap itu harus dilaksanakan. Jangan sampai sholat lekoh. Ada jing tatangga pas ya. Sholat lekoh tapi kakolot doraka, kalanjek doraka. Itu yang susah adalah hablum minan nas.
berhubungan dengan manusia itu jadi hese minta hampurana era engko. Mending kita jauhi pertengkaran. Siapapun orang mah kabeh dulur. Kabeh dulur. Kalau bisa kita yang memaafkan duluan kalau orang lain ada salah. Jangan kalau nggak dimaafin sama saya dia dosa terus. Jangan seperti itu. Jadi hubungan dengan Allah kita ada tali baik. Hubungan dengan manusia pun tali baik. Insya Allah hidup di dunia aman, tentrem. Luar biasa, Masya Allah. Ternyata memang harus seimbang balance. Ketika memang tadi alhamdulillah ya. Ketika memang kita terlalu fokus alhamdulillah Allah, sedangkan alhamdulillah nas kita banyak bertengkar juga. Iya. Kerepotan juga. Insya Allah kerepotan. Insya Allah, sahabat jelajah Ramadan, kita akan terus mengkaji tentang apa jadi pelajaran setiap perjalanan hidup kita. Salah satunya kita bisa juga tabaruk dengan karam guru kita. Allah. Dengan Hamdan yang nanti akan terus menyampaikan kebaikan-kebaikan untuk semuanya. Oke, sahabat jelajah Ramadan, insya Allah ini bukan akhir perjalanan kita malam ini, tapi insya Allah nanti kita akan terus menggali ilmu-ilmu yang subhanallah luar biasa, sangat bermanfaat untuk saya pribadi dan mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Amin ya Allah. Terima kasih banyak Ajengan atas semua waktu dan segalanya, Masya Allah ini. Barakallah. Semuanya mendapatkan keberkahan. Amin ya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ke sahabat jelajah Ramadan, tetap seperti biasa, kita tidak pernah berhenti sampai di sini. Kita akan terus berjalan dan kita pernah melakukan hal apapun yang pernah kita lakukan dan lupakan. Lakukan dan lupakan. Karena kita berjalan tidak pernah sendirian. Masih banyak saudara kita, sahabat kita yang di luar sana, yang di jalan sana, yang perlu kita bantu, yang perlu kita support, yang perlu kita ingatkan berbarengan. Mudah-mudahan saya dibantu terus sama Ajengan, saya diingatkan terus, insyaallah. Terima kasih sahabat jelajah Ramadan sudah terus nonton tayangan ini sampai selesai. Saya Kang Gunawan beserta guru kita Ustadz Hamdan, Masya Allah, yang terus menemani saya dan mengingatkan saya tentang hal apa. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.